Tituski adalah sebuah kelompok lelaki berotot, berbadan besar, bermuka sangar, memakai pakaian ala ultras dengan setelan necis casual ala trekking suit-nya. Mereka memang lahir dari kelompok ultras. Pada dasarnya dalam kasus ini mereka adalah preman bayaran alias warga sipil yang dijadikan alat pemerintah untuk menghajar warga sipil lainnya. Satu orang dibayar sekitar $35. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Kebanyakan anggota Tituski direkrut dari klub-klub bela diri di kota Kharkiv. Mayoritas adalah anggota Ultras Klub Metalis Kharkiv yang menjadi rival abadi Ultras Kiev. Penamaan Tituski sendiri menyadur dari nama seorang Vadim Titushko, seorang preman bayaran yang kedapatan memukuli 2 wartawan hingga babak belur awal Desember silam. Para Tituski oleh polisi disebar di seluruh Kiev untuk melakukan teror kepada warga sipil, sembari mengacaukan aksi demonstrasi damai yang dilakukan para Euromaidan. Saat itulah genderang perang mulai ditabuh. 21 Januari 2014, Ultras Dynamo Kiev mendeklarasikan perang kepada pemerintah. Apa yang dilakukan Kiev fans, sebutan pendukung Kiev, sebagai bentuk protes atas tindakan polisi yang berusaha membubarkan paksa barisan demonstran yang sudah bertahan sebulan lamanya. Secara gamblang, mereka mengumumkan telah mengorganisir unit pasukan khusus yang bertujuan untuk melindungi Euromaidan dari ancaman Tituski dan polisi. Lama-kelamaan gelombang protes mewabah kemana-mana. Ultras klub-klub lain pun bulat satu suara, membentuk aliansi sementara, melupakan kompleksitas geografis dan rivalitas. Hal ini tentu menjadi mimpi buruk bagi rezim yang sedang berkuasa. Geram kotanya tercoreng arang di muka. Ultras Metalis Kharkiv menghadang 400 Tituski yang hendak diberangkatkan ke Kiev. Baku hantam pun sesama saudara sekota pun terjadi. Alhasil polisi harus mencari bibit-bibit Tituski lainnya di kota lain. Apa yang dilakukan Ultras Metalis dilakukan juga oleh Ultras lainnya. Warna merah di Ukraina Timur kini mulai memudar. Wilayah Ukraina Timur seperti Donetsk, Kharkiv, Luhansk, Crimea, dan Dnipropetrovsk yang jadi basis massa Partai Komunis Ukraina, penyokong kuat Presiden Yanukovych, mulai beralih haluan memposisikan diri sebagai lawan dan lewat ultras perlawanan itu dimulai. Pukulan telak itu dilancarkan fans Shakhtar Donetsk. Bagaimana tidak, pemilik klub ini, Rinat Akhmetov, adalah orang terkaya di Ukraina sekaligus sponsor utama partai yang berkuasa. Donetsk kota yang sakral bagi Presiden Yanukovych karena dari sanalah dia berasal. Kami memutuskan untuk melindungi orang-orang yang datang untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah kepada mereka. Kami datang untuk mendukung orang-orang kita dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kami menentang rezim, rilis Ultras Shakhtar. Pada beberapa kelompok lain seperti di Crimea dan Simferopol, para ultras menentang upaya integrasi Ukraina kepada Uni Eropa. Tetapi mereka sepakat bahwa tindak represif yang dilakukan pemerintah dan penggunaan Tituski kepada warga sipil adalah kesalahan. Karena itu mereka turut bergabung melindungi para Euromaidan, melupakan sejenak perbedaan ideologi di antara mereka. Keterlibatan ultras dari bagian timur di Ukraina amatlah berarti, mengingat minoritas orang Rusia banyak tinggal di daerah itu. Karena saat mereka membelot kaum oposisi bukan main girangnya. Terima kasih penggemar Shakhtar, Metalis, dan Dnipro yang tampil bersama dengan orang-orang Ukraina, ucap tokoh oposisi Petro Poroshenko. Para ultras berusaha berkelit bahwa tindak tanduk yang merupakan jauh dari hingar-bingar keterlibatan dunia politik. Dengan turun ke jalan, seolah ultras ingin membuat citra bahwa mereka bukanlah gangster dan tentara bayaran yang mudah menggadai harga diri mereka teramat murah kepada rezim. Dalam essay Ukrainian Ultras and the Unorthodox Revolution dijelaskan bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, semua orang cukup yakin bahwa ultras berasal dari lingkungan yang sama di mana Tituski dipekerjakan. Nada minor ini memang benar, tapi tentu juga salah kalau latar lingkungan yang sama dengan serta-merta melahirkan cara bersikap yang sama. Ultras di Ukraina jelas berpolitik, tapi politik mereka bukanlah politik praktis mengejar kekuasaan atau dipekerjakan oleh kekuasaan. Politik ultras di Ukraina setidaknya dalam kasus terbaru ini adalah politik keberpihakan pada mereka yang ditindas oleh kekuasaan. Dan untuk jenis politik seperti ini, para ultras mendapatkan peran yang amat tinggi. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.